Sekarang kita sedang bersama Ibu Nunur Maslufa selaku Kepala Sekolah di SMA N 74 Negeri Jakarta. Pertanyaan pertama. Bagaimana sih pandangan Ibu selaku Kepala Sekolah terhadap kasus perundungan yang sedang marak terjadi di beberapa sekolah di Indonesia? Oke, pandangannya sedih pasti ya, karena di beberapa tempat terjadi perundungan yang memang siapapun kalau menjadi korban pasti orang tuanya akan tidak terima. Jadi bersedih atas kejadian-kejadian tersebut dan inginnya anak-anak yang melakukan itu memiliki karakter yang lebih baik. Oke, narasumber selanjutnya ada dari Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4, ada Ibu Laila. Pertanyaan kedua. Apa sanksi yang akan didapat pelaku perundungan di sekolah? Kalau kita bicara sanksi, kalau secara umum sih berdasarkan undang-undang itu memang sanksinya bergabung sanksi pidana. Tapi kalau untuk di lingkungan sekolah, hal pertama yang kita lakukan adalah pemanggilan terhadap orang yang melakukan perundungan. Pembinaan dilakukan secara bertahap, mulai dari wali kelas dengan guru BK-nya, kemudian dengan kesiswaan tentu saja dalam hal ini yang menangani langsung secara bersama. Sanksi yang diberikan, yang hal pertama yang harus kita lakukan bagaimana memberikan pengertian bahwa perundungan itu sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di sini saya sedang bersama Ibu Nia selaku guru BK di SMA N Negeri 74 Jakarta. Pertanyaan ketiga. Bagaimana pandangan guru BK terhadap kasus perundungan yang sedang marak terjadi di beberapa sekolah di Indonesia? Menurut pandangan saya selaku guru BK sangat-sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena media sosialnya perannya luar biasa ya, dan tidak lagi bullying itu hanya di SMA saja, tapi sudah meranah ke sekolah dasar. Jadi perlu kegiatan atau edukasi gitu ya terhadap sekolah-sekolah sebenarnya bullying itu apa. Pertanyaan keempat. Bagaimana cara sekolah berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk mengatasi masalah perundungan di sekolah? Jadi kolaborasinya adalah mengundang orang tua tentunya, menginformasikan, mengedukasi, kemudian melakukan pendekatan juga orang tua terhadap anaknya ketika memang melihat gitu ya ciri-ciri terkait ini ada apa, ada perubahan terhadap anaknya, nah bisa dikomunikasikan kepada kami pihak sekolah untuk bisa menindaklanjuti kira-kira apa yang terjadi dengan peserta didik itu sendiri. Oke guys, jadi kita udah sama salah satu siswa dari SMA 74 Jakarta, Naila. Hai semuanya. Pertanyaan kelima. Naila sendiri pernah ngalamin pembulian gak sih? Kalau ngalamin itu aku gak pernah, tapi aku pernah lihat kalau ada seseorang yang dibully gitu, kayak misalkan dikata-katain sama teman. Pertanyaan keenam. Sebagai teman nih, kalau temen kamu ada yang bullying, apa yang bakal kamu lakuin? Yang pasti aku akan ngebelain temen aku, terus juga ngelaporin ke guru atau misalkan guru BK atau guru kesiswaan itu, karena itu udah termasuk tindakan yang tidak baik. Hari ini kita udah sama narasumber kita nih, yaitu Kak Idam. Oke. Pertanyaan ketujuh. Aku mau nanya nih, menurut kakak sebagai psikolog, perundungan itu apa sih? Oke, menarik nih, perundungan itu apa sih gitu. Banyak mungkin dari teman-teman yang pasti bertanya-tanya gitu loh terkait dengan sebenarnya perundungan itu apa gitu loh. Perundungan itu suatu kondisi di mana terjadi hal yang sifatnya itu bisa saja adanya indikasi atau kecenderungan yang sifatnya membuat orang yang ada di hadapannya itu dalam kondisi apa? Merasa adanya ketidaknyamanan gitu loh. Mulainya dari sana gitu. Pertanyaan kedelapan. Menurut kakak ini kebanyakan korban perundungan itu yang datang ke sini itu berasal dari kalangan mana sih? SD, SMP, atau SMA? Kalau bicara SD, SMP, SMA atau kuliah itu semua ada. Ceng-cengan aja, bahasa zaman sekarang ceng-cengan gitu. Mungkin kita bisa mengatakan itu bersanda gitu.
Tapi sebenarnya bercanda itu bisa gitu loh. Bercanda yang sifatnya itu jadinya ngompor-ngomporin ceng-cengan kayak gitu, itu juga bisa jadi perundungan dan itu ada semua. Anak SD ada yang pernah kesini juga. Ada. Pesan untuk generasi milenial. Ibu berpesan bahwa setiap orang itu berhak bahagia. Siapapun tidak mampu merampas kebahagiaan dari kita kalau kita tidak memberikan peluang itu. Tunjukkan bahwa kita secara pribadi mampu membahagiakan diri dan membentengi diri. Langkah pertama kita juga tidak harus menyakiti orang lain. Bahagia tidaknya itu tergantung dari kita, dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jangan sampai bahagia dari kecil sampai seusia SMA itu bisa beralih karena campur tangan orang lain. Percayalah terhadap apa yang Tuhan kasih kepada kita, bahwa itu adalah kelebihan kita. Kalau itu ada sedikit kekurangan, nah kekurangan itu adalah sebuah potensi untuk kita berkembang lebih baik lagi. Jadi jangan sekali-kali membiarkan kebahagiaan itu dirampas oleh orang lain, karena itu hak kita sepenuhnya. Oke, pesannya tentunya untuk sekolah kita tercinta gitu ya, SMA 74, saya berharap tentunya stop bullying begitu, dan kita bisa menjadi support system gitu ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri begitu. Jadi ada sekolah, ada politik, ada keluarga, kemudian ada masyarakat, bisa menjadi anti agen perundungan dan bisa mencegah bullying itu sendiri berada di sekolah kita. Terima kasih. Kalau kita katakan generasi milenial itu yang kayaknya lagi marak banget untuk kasus-kasus kayak perundungan itu, sebenarnya apa sih yang harusnya itu dilakukan supaya itu nggak berulang kembali gitu loh. Coba lagi gitu loh, ketika kita mau untuk diperlakukan gitu, atau kita mau untuk namanya dihargai, ya paling nggak cobalah untuk menghargai terlebih dahulu. Itu sih dari saya. Oke, itu selesai podcast kita hari ini. Thank you Kak Ida udah mau sharing hari ini tentang perlindungan. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat buat kita semua. Yeay.